Mari kita lihat bagaimana seorang perusahaan memaksimumkan profitnya dalam jangka pendek dengan menggunakan grafik ini. Pertama, kondisi awal kita lihat pada tingkat harga 40, perusahaan akan memaksimumkan profit saat MR sama dengan MC. Itu yang kita dapatkan dari slide sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa MR sama dengan P, maka profit maksimum tercapai ketika MR sama dengan MC dan P sama dengan MC. Jadi titik inilah titik di mana produsen akan memutuskan untuk memaksimumkan profit. Nah, pada kondisi bagaimana? Kondisi jika output sama dengan 8 di Q-star ini, karena output ketika P sama dengan MC atau MR sama dengan MC, itu kondisi ketika output sama dengan 8. Nah, pada kondisi ini, ATC itu masih di bawah harga, maka perusahaan mendapatkan profit normal. Nah, besaran profitnya berapa? Itu adalah sebesar segitiga ABCD, yaitu jarak antara titik P dengan ATC, ya, P dengan ATC dikalikan dengan besaran output. Itulah besaran profitnya, alias segitiga ABCD. Area arsir kuning, ini 2, adalah profit yang hilang jika produksi di bawah Q-star, di bawah 8 atau di atas Q-star. Jadi bisa dibilang P area ini adalah kalau produksi di bawah 8, maka ini adalah profit potensial yang hilang karena kita produksinya masih di bawah optimum. Nah, kalau ini adalah profit loss, kerugian yang mungkin dihasilkan sebab kita produksi di atas 8, di atas Q-star, di mana cost dari setiap tambahan 1 unit produksi itu sudah lebih besar daripada marginal revenue-nya. Seperti itu penjelasan bagaimana seorang produsen membuat keputusan yang memaksimumkan profit dalam jangka pendek. Tadi kita sudah membahas mengenai kondisi perusahaan yang mengalami profit lebih besar dari 0. Nah, perusahaan tidak selalu harus mengalami profit normal dalam jangka pendek. Ini adalah kondisi sebuah perusahaan yang mengalami loss atau kerugian. Hal ini dapat terjadi pada kasus perusahaan yang fixed cost-nya tinggi. Jadi, variable cost dan marginal cost, VC dan MC bisa saja sama kondisinya, tetapi fixed cost yang tinggi menyebabkan total cost-nya juga menjadi lebih tinggi. Jadi, pada output yang memaksimumkan keuntungan, yaitu kondisi ketika P sama dengan MC, outputnya yang memaksimumkan keuntungan adalah Q-star. Pada kondisi ini, harga P kurang dari ATC. Kita lihat ATC-nya di sini dan P-nya di sini, ya. ATC-nya di titik B dan P-nya digambarkan di titik A. Garis AB ini mengukur besarnya kerugian rata-rata. Dan persegi panjang ABCD adalah area kerugian total bagi perusahaan. Jadi ini adalah kurva yang menggambarkan kondisi perusahaan mengalami kerugian. Jadi kalau perusahaan mengalami kerugian, perlukah ia menutup bisnisnya? Perusahaan mungkin beroperasi pada kerugian dalam jangka pendek karena mengharapkan keuntungan lagi di masa depan ketika harga produknya meningkat atau biaya produksinya turun. Mengoperasikan kerugian tentu sulit, namun hal ini membuka kemungkinan akan kondisi yang membaik di masa depan.
Selain itu, dengan bertahan dalam bisnis, perusahaan mempertahankan fleksibilitas untuk mengubah jumlah modal yang digunakannya dan mengurangi biaya total rata-rata. Alternatif ini dapat dilakukan ketika tingkat harga masih lebih tinggi daripada biaya produksi variabel rata-rata. Dapat kita lihat di sini, kondisi kerugian yang tadi dijelaskan itu, tingkat harganya masih lebih tinggi daripada biaya variabel rata-rata. Dengan demikian, pada tingkat output Q star, perusahaan masih mungkin untuk menutupi sebagian besar biaya tetapnya. Jadi, kapan perusahaan sebaiknya gulung tikar atau shutdown, atau istilah lain, keluar dari pasar? Yaitu, kalau tingkat harga itu sudah di bawah AVC, atau kita bisa bilang tingkat harga, bukan di titik E ya, di titik ini, AVC minimum. Karena MC kan berpotongan dengan AVC minimum. Jadi, kalau tingkat harga sudah di bawah titik ini, maka sebaiknya produsen keluar dari bisnis atau gulung tikar. Konsep maksimisasi profit dalam jangka pendek, kemudian tingkat kerugian dan besaran kerugian, lalu keputusan untuk melakukan shutdown, ini menjadi dasar dalam membahas kurva penawaran individu perusahaan dalam jangka pendek. Kita tahu bahwa perusahaan pada persaingan sempurna akan meningkatkan output atau akan berproduksi di titik di mana harga sama dengan biaya marginal. Jadi kalau harga P1, perusahaan akan produksi sebesar Q1. Kalau harga P2, perusahaan akan produksi sebesar Q2. Jadi keputusan perusahaan produksi adalah keputusan ketika P berpotongan dengan MC atau P sama dengan MC. Dan perusahaan akan tutup atau keluar dari industri jika harga di bawah biaya marginal, ketika biaya di bawah AVC minimum. Di sini shutdown point ditunjukkan oleh titik ini karena ini adalah kondisi di mana AVC minimum ditunjukkan oleh perpotongan MC dengan AVC. Nah, berdasarkan keterangan ini, maka kita bisa simpulkan bahwa kurva penawaran perusahaan adalah bagian dari kurva biaya marginal yang biaya marginalnya lebih besar dari biaya variabel rata-rata. Pertama itu. Jadi kita lihat di sini MC di atas AVC. Yang kedua, harga yang lebih tinggi tidak hanya membuat produksi tambahan menguntungkan, tetapi juga meningkatkan laba total perusahaan pada setiap unit yang diproduksi. Jadi, semakin tinggi harga, jaraknya semakin besar dari AVC dan ATC. Tentunya kalau harga masih di bawah ATC, dia rugi. Nah, semakin tinggi, semakin besar jaraknya dari harga terhadap AC, maka semakin besar profitnya. Jadi, demikian penjelasan bagaimana pembentukan kurva supply individu perusahaan dalam jangka pendek. Sekarang mari kita lihat dampak dari kenaikan harga input terhadap produksi perusahaan. Kenaikan harga input akan menyebabkan kurva MC bergeser. Mari kita lihat kondisi awal, yaitu $5. Nah, dengan kondisi awal $5 dan biaya perusahaan MC1, maka produksi adalah di Q1 ketika P berpotongan dengan MC1. Ketika harga input faktor produksi naik, maka MC juga naik dari MC1 ke MC2. Karena dengan kenaikan harga, maka biaya untuk menambah produksi akan lebih tinggi, menyebabkan kurva MC bergeser ke kiri. Produksi yang memaksimumkan profit sekarang adalah ketika P berpotongan dengan MC2, yaitu di Q2. Besaran penghematan akibat penurunan produksi sebagai dampak dari kenaikan biaya adalah sebesar area kuning ini, sebab ketika biaya produksi naik, tapi perusahaan bertahan di Q1, misalnya, maka area kuning
MC di bawah P adalah besaran kerugian yang dialami produsen jika bertahan di Q1 padahal biaya sudah naik ke MC2. Jadi kalau produsen memutuskan untuk mengurangi produksinya ke Q2 ketika harga input naik, ini adalah area penghematan yang terjadi.